Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Indonesia 26, Institut Teknologi 10 November. Kali ini kami akan membahas tentang referensi kredibel. Sebelumnya, berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu Miftah Fahira, Muhammad Haikal, Nanila Amalia Putri, Ilham Nur Rahman, dan Raffian Hidayat. Outline dari materi kali ini adalah penelusuran referensi kredibel, mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan mengaplikasikan aplikasi Mendeley ke dalam Microsoft Word. Tujuan dan manfaat dari presentasi ini adalah mahasiswa dapat menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi yang kredibel melalui aplikasi Mendeley untuk menghindari plagiasi. Yang pertama adalah penelusuran referensi yang kredibel. Maksudnya adalah sumber acuan yang dapat dipercaya untuk pembuatan karya tulisan kita. Seperti yang kita ketahui, referensi artinya sumber acuan, dan kredibel artinya dapat dipercaya. Sumber referensi yang kita butuhkan dapat ditemukan melalui daring, atau yang biasa kita sebut media elektronik. Lalu juga bisa kita temui melalui luring, atau yang biasa kita anggap media cetak seperti jurnal dan buku. Tentu dengan mencari referensi yang kredibel, kita harus hati-hati dan dalam memilih laman atau tempat pencarian yang terpercaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber referensi daring. Yang pertama ada Google Scholar. Google Scholar atau Google Cendekia adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Yang kedua ada POMITS. POMITS atau publikasi ITS merupakan media online untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah dalam bentuk penerbitan berkala. Karya ilmiah yang dipublikasikan merupakan hasil dari penelitian ilmiah di bidang-bidang yang menjadi keunggulan ITS. Kemudian ada Scopus. Scopus adalah pangkalan data pustaka yang mengandung abstrak dan sitiran artikel jurnal akademik. Scopus mengandung kurang lebih 22.000 judul dari 5.000 penerbit, di mana 20.000 diantaranya merupakan jurnal tertelaah sejawat di bidang sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Yang terakhir ada Sinta. Sinta adalah portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi iptek. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan tentang cara penelusuran referensi yang kredibel. Di sini, saya menggunakan website Sinta dan website POMITS. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara menentukan topik yang akan kita pilih, kemudian mengetikkan di laman pencarian. Di sini, saya akan mengambil contoh tentang tema ekonomi. Kemudian, kita telusuri. Nah, bisa dilihat di sini banyak sekali jurnal-jurnal yang muncul di website Sinta ini. Kita pilih berdasarkan topik yang akan kita pilih. Nah, pada contoh yang akan saya pilih kali ini adalah tentang Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Di sini, kita dapat melihat banyak sekali jurnal-jurnal yang ada di dalam website Sinta ini. Kita dapat memilihnya, kemudian menyesuaikannya dengan topik yang akan kita pilih. Di sini, saya akan memilih yang paling atas. Kemudian, kita dapat membacanya sekilas dan mengambil keywords atau kata kuncinya untuk mencari jurnal kembali. Selanjutnya ada website POMITS. Website ini merupakan website resmi jurnal ITS. Di sini terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal teknik dan jurnal sains dan seni. Untuk mencari jurnal di website POMITS ini, kita harus login ke dalam akun yang sudah ada, kemudian kita langsung menyarikan topik yang akan kita pilih, kemudian kita langsung telusuri. Nah, setelah kita mengetahui cara menelusuri referensi yang kredibel, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan referensi dan mengolah referensi secara lengkap ke aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi Mendeley dan Mendeley Web Importer. Cara untuk menginstal Mendeley Web Importer adalah dengan cara pilih ke opsi Tools, kemudian pilih opsi Install Web Importer.
Nah, setelah selesai menginstal keduanya, kita bisa langsung menelusuri referensi yang kita inginkan. Pertama, kita membuka dahulu Google Scholar atau Google Cendekia. Di sini, saya sudah membuka Google Cendekia. Kemudian, kita dapat langsung menelusuri topik yang kita inginkan. Pada kali ini, saya akan mengambil contoh topiknya yaitu COVID-19. Kita klik, kemudian di sini terlihat banyak jurnal atau artikel yang berkaitan tentang COVID-19. Di sini, saya akan mengambil contoh The Socioeconomic tentang pandemi COVID-19. Selanjutnya, cara menyimpan referensi ke aplikasi Mendeley adalah dengan cara membuka web importer yang telah diinstal sebelumnya. Web importer berada di Chrome Extension, kemudian kita klik, lalu muncul sebuah tab kecil, kemudian kita pilih atau centang jurnal yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Kemudian kita klik Add. Kita tunggu sebentar. Nah, secara otomatis jurnal kita akan disimpan ke aplikasi Mendeley. Cara lainnya dalam menyimpan referensi ke dalam aplikasi Mendeley adalah dengan cara yang pertama, kita harus membuka aplikasi Mendeley, kemudian klik opsi file, klik Add Files, pilih file yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley, kemudian klik Open. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ada file yang ingin kita simpan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, bisa kita lihat di aplikasi Mendeley, kita sudah dapat melihat jurnal yang kita simpan dari Google Scholar tadi. Setelah Anda menyimpan referensi-referensi ke dalam aplikasi Mendeley, langkah selanjutnya adalah menyiapkan file yang akan Anda beri sumber kutipan dan daftar pustaka. Kemudian tentukan bagian mana yang akan Anda berikan sumber kutipan. Tekan References, lalu tekan Insert Citation. Anda juga bisa menekan tombol Alt dan tombol M secara bersamaan untuk mengakses Insert Citation melalui keyboard. Perlu diingat, agar Anda mendapatkan tampilan seperti ini, Anda perlu menginstal terlebih dahulu Mendeley plugin for Microsoft Word. Jika Anda belum menginstal, maka Anda tidak akan menemui tampilan seperti ini. Kita tekan, tunggu beberapa saat, dan setelah muncul tampilan seperti ini, Anda bisa langsung mengetikkan judul referensi yang Anda inginkan, atau jika Anda bingung atau lupa judulnya, Anda bisa menekan tombol Go to Mendeley, dan aplikasi secara otomatis akan menampilkan sumber-sumber apa saja yang Anda simpan tadi. Saya akan memilih salah satu sumber, dan untuk menerapkannya, saya akan menekan Cite. Dan sumber kutipan pun sudah tersedia dalam file ini. Untuk mengganti model penulisan sumber kutipan, tekan Stylize, dan Anda bisa memilih macam-macam model penulisan sumber kutipan. Berbentuk angka, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasukkan daftar pustaka. Berkat terinstalnya plugin Mendeley, kita bisa langsung memasukkan daftar pustaka secara otomatis. Hanya dengan satu klik saja, maka Anda bisa mendapatkan daftar pustaka yang Anda inginkan. Seperti ini. Kemudian kita sesuaikan.
Jika Anda menambahkan sumber-sumber lainnya menggunakan insert citation, maka secara otomatis di bagian daftar pustaka akan muncul daftar pustaka yang sesuai dengan penambahan sumber lainnya yang tadi. Dan daftar pustaka ini sudah